Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yolanda Caya Kamila dengan NIM 55522240108 dari program studi S1 Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari pembangunan Jalan Raya Anyer hingga Panarukan. Pernah kepikiran gak sih, jalan sepanjang lebih dari 1000 km di Pulau Jawa ini dibangun cuma dalam waktu 3 tahun. Di baliknya, ada cerita ambisi besar, kepentingan militer, dan juga ribuan nyawa yang jadi korban. Jalan Raya Anyer Panarukan atau dikenal dengan Jalan Raya Dendels adalah jalan yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa sejauh lebih dari 1000 km di sepanjang pantai utara Jawa. Pembangunan Jalan Raya Anyer Panarukan merupakan hasil dari ambisi besar Herman William Dendels dalam kurun waktu 3 tahun saat menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1808 hingga 1811 atas perintah Louis Napoleon, seorang Raja Belanda, dengan tujuan untuk kepentingan militer dan memperlancar kegiatan komunikasi. Pada saat itu, Belanda tengah dikuasai oleh Prancis. Pembukaan jalur Anyer Panarukan sendiri merupakan perintah dari Raja Belanda saat itu, Louis Bonaparte, adik dari Napoleon Bonaparte, kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36, Herman William Dendels. Saat Belanda berada di bawah kekuasaan Prancis, Pulau Jawa dijadikan sebagai basis militer untuk melawan pasukan Inggris di kawasan Hindia Belanda. Oleh karena itu, pembangunan Jalan Raya Anyer Panarukan menjadi salah satu upaya Raja Louis Napoleon melalui Dendels untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Pembangunan Jalan Raya Anyer Panarukan melewati Tangerang, Jakarta, Bogor, Cianjur, Bandung, Majalengka, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Surabaya, Probolinggo, hingga Panarukan. Jalan Raya Anyer Panarukan akan selalu mengingatkan pada sistem kerja rodi atau kerja paksa. Dalam sejarah disebutkan bahwa sistem pembangunan jalan ini dikenal dengan kerja paksa, di mana para pekerja dipaksa bekerja tanpa diberi upah, bahkan hingga memakan korban jiwa. Sedikitnya, ada 24.000 korban meninggal dunia sampai pembangunan jalan ini selesai dibuat. Hal ini disebabkan karena para pekerja kelelahan dan terjangkit penyakit. Jumlah ini belum termasuk korban yang tidak terdata. Meski dibangun dengan sistem kerja paksa, adanya Jalan Raya Anyer Panarukan menjadi awal mula proses modernisasi pada saat itu, yang menstimulasi peningkatan pasar dan munculnya industri baru karena adanya jalur darat yang terbuka. Jalur tersebut menjadi jalur ekonomi besar dan menjadi jalan utama yang menghubungkan berbagai kota di Pulau Jawa. Dari sejarah pembangunan tersebut, mulai terlihat adanya proses modernisasi pada masa itu. Pembangunan sistem jalan darat mulai dikembangkan, yang sebelumnya lebih banyak mengandalkan jalur laut. Pada masa Dendels, pembangunan jalan darat ini memudahkan mobilitas, sehingga jarak dan waktu tempuh antar daerah menjadi lebih singkat. Berbagai macam dampak positif dirasakan dengan adanya Jalan Raya Anyer Panarukan, bahkan masih bisa dirasakan hingga kini. Jalan tersebut memiliki kontribusi besar dalam mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia, sebab sepanjang Jalan Raya Dendels atau Jalan Raya Anyer Panarukan terdapat banyak destinasi wisata, baik itu area pantai hingga pegunungan. Pembangunan Jalan Raya Anyer Panarukan adalah sebuah pelajaran berharga bagi masyarakat Indonesia. Proyek besar tersebut tidak hanya mengingatkan akan pentingnya infrastruktur dalam memajukan suatu bangsa, namun juga mengingatkan akan pentingnya nilai kemanusiaan. Menara Mercusuar Anyer diyakini sebagai titik nol pembangunan Jalan Raya Anyer hingga Panarukan. Untuk itu, guna mengenang peristiwa pembangunan Jalan Raya Anyer sampai dengan Panarukan tersebut, dibangunlah monumen titik 0 km di bekas fondasi Menara Mercusuar Anyer yang lama yang telah hancur akibat letusan Gunung Krakatau. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebuah pembangunan besar memang bisa membawa kemajuan, tapi sejarah Anyer Panarukan juga mengingatkan bahwa kemajuan tidak harus mengorbankan nilai kemanusiaan.
Nah, itu dia cerita dari sejarah pembangunan Jalan Raya Anyar hingga Panarukan. Menurut kamu, proyeknya lebih memberikan dampak positif atau justru sebaliknya? Tulis di kolom komentar ya.